restitusi dan juga contoh restitusi dari kasus yang dialami, maka di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Bahwa yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian bagaimana memperbaiki hubungan. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Jadi bagaimana menemukan solusi terbaik dari apa yang dilakukan oleh siswa. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu yang terakhir. Selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang materi keyakinan kelas. Sebelumnya, keyakinan kelas, mungkin dari kita sudah banyak yang melakukan keyakinan kelas itu. Kalau saya di dalam pembelajaran biasanya pada awal semester selalu melakukan istilahnya dulu adalah kontrak belajar. Tapi pada waktu melakukan kontrak belajar, sebelumnya saya selalu melakukan apa yang menjadi keinginan saya. Keinginan artinya saya membuat semacam peraturan. Misalnya pada saat proses pembelajaran siswa hanya boleh terlambat 10 menit. Tapi saya tidak menanyakan kepada siswa apakah mereka setuju atau tidak. Kebanyakan kontrak belajar itu saya menentukan. Namun selanjutnya ada yang namanya keyakinan kelas. Di sini mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini contohnya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Ini contoh tentang sebuah keyakinan, bukan dalam kelas. Kemudian keyakinan ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Pertama, kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Contohnya, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Bisa dilihat contoh. Oh, ini untuk TK. Saya kira untuk di jenjang SMA mungkin agak sedikit berbeda. Gambaran dasarnya seperti ini. Oh ya, ini. Peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya di situ adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, bagaimana menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinannya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, itu demi kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu demi keselamatan dan keamanan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Ibu Elizabeth. Inilah yang bergentayangan di pikiran kami selama modul 1.4 yang cukup menguras energi karena harus ada video restitusi, dan saya kira demikian. Inilah gambarannya dan menunjukkan bahwa tidak sulit untuk berada di CGP. Kalau energinya juga seperti kayak
tidak terlalu banyak. Betul, artinya itu yang selama ini kita takutkan bahwa setengah mati banyak sekali tugas. Enggak, biasa-biasa aja tugas kita, tidak susah sekali. Pokoknya saya harus bicara begitu kan sudah terlanjur. Tapi ya, betul, tidak sulit nih. Saya sudah punya semua filenya, artinya kita tinggal adopsi. Kan dibilang tadi bisa dimodifikasi, simpan semua aja. Saya kebetulan suka berbagi kalau begitu. Saya kira demikian, tepuk tangan untuk saya. Dan dulu ya, saya kembalikan kepada Ibu Nurema. Iya. Terima kasih Ibu Elis dan Ibu Nurul Amalia atas pemaparannya tentang budaya positif yang diterapkan di sekolah di modul 1.4. Iya. Jadi dalam konsep pemikiran saya berarti kita harus menghilangkan kata jangan. Ya. Itu. Jadi harus diganti dengan bahasa lain. Ya. Seperti tadi konsekuensi apa dampak dari kita melakukan sesuatu tersebut. Ya. Betul sekali. Dan secara tidak langsung apa yang dimaksud tadi dari restitusi. Setelah tadi dipaparkan oleh Ibu Elizabeth tentang definisi dari restitusi dan juga contoh restitusi dari kasus yang dialami, maka di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Bahwa yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, kemudian bagaimana memperbaiki hubungan. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Jadi bagaimana menemukan solusi terbaik dari apa yang dilakukan oleh siswa. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu yang terakhir. Materi keyakinan kelas. Sebelumnya keyakinan kelas, mungkin dari kita sudah banyak yang melakukan keyakinan kelas itu. Kalau saya di dalam pembelajaran biasanya pada awal semester selalu melakukan istilahnya dulu adalah kontrak belajar. Tapi pada waktu melakukan kontrak belajar, sebelumnya saya selalu melakukan apa yang menjadi keinginan saya. Keinginan artinya saya membuat semacam peraturan. Misalnya pada saat proses pembelajaran siswa hanya boleh terlambat 10 menit. Tapi saya tidak menanyakan kepada siswa apakah mereka setuju atau tidak. Kebanyakan kontrak belajar itu saya yang menentukan. Namun selanjutnya ada yang namanya keyakinan kelas. Di sini mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini contohnya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker? Kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Contohnya, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Bisa dilihat contoh. Oh, ini untuk TK. Saya kira untuk di jenjang SMA mungkin agak sedikit berbeda. Gambaran dasarnya seperti ini. Oh ya, ini peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya di situ adalah tanggung jawab.